Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kali ini kita silaturahmi di tempatnya sesepuh Pagar Nusa Tulungagung, yaitu beliau Mbah Wito. Mungkin beliau nanti bisa menceritakan sejarah tentang berdirinya Pagar Nusa Gasmi yang ada di Tulungagung, khususnya di Bandung. Oke, Mbak Wit, niki dulur-dulur asal mriki nggih sepindah silaturahim kaping kalih niki badhe menguak tentang sejarah berdirinya Pagar Nusa Gasmi di Tulungagung, khususnya di Bandung. Monggo jika ada cerita-cerita nopo yang perlu disampaikan kepada dulur-dulur Pagar Nusa 86 sejagat raya untuk memotivasi tentang berdirinya Pagar Nusa Gasmi di sini. Terima kasih. Tentunya kali Kang Kowo dan yang lain ya untuk mencari tahu sejarah berdirinya atau cikal bakal Gasmi Pagar Nusa yang di Tulungagung, khususnya di wilayah selatan. Hasilnya gini, jadi saya dulu berangkat dari rumah, itu berangkatnya di Pondok Pesantren Al-Ulum jadi di Pondok Pesantren di sini ada Pondok Pesantren Al-Ulum. Sejak kecil saya memang dunianya sudah dunia persilatan. Kalau dulu dari mbah saya, dari kakek saya, dari guru saya sebagai Surudi Abdul Rahman, itu sudah punya pencak silat namanya Bunga Waru 3. Setelah itu tahun 1988 saya mulai menginjak ke pesantren Lirboyo. Jadi saya berangkat di Lirboyo ini ibaratnya cengkir, kencengi pikir dulu, dikencengi pikir. Berangkat di Lirboyo, saya di sana ikut khidmah di dalam Gus Maksum, ikut ibunya beliau dan juga ikut beliaunya di dalam Mbah Yai Aisyah Abdul Karim. Saya berangkat ke sana sudah punya ibaratnya ilmu silat, ilmu pencaksilat, cuma ilmu pencaksilat dor ya kuno, pencak dor kuno itu ya. Ada latar belakang itu saya langsung berlatih sama beliau di kandang wedus di utara pondok. Itu ada kandangnya almarhum, kandang jadi sebelahnya kolam-kolam ya, gitu. Ya. Selain itu saya juga berlatih di Pak Mustaqim di Bujel ya. Mana Bujel ya, sebelah baratnya lampu merah mau ke arah ke Klotok itu Bujel Pak Mustaqim. Di situ di Masjid Lama di situ juga berlatih ke rumahnya Mbah Latif di mana itu di Botolengket di sana. Pak Latif, Mbah Latif Kurang paham sih ya. Jadi saya sewaktu di Lirboyo yang saya dalami memang utamanya pencaksilat, karena berangkat dari rumah itu sudah punya niat untuk memperdalam ilmu bela diri dan kanuragan. Setelah itu saya berlatih di Mbah Mustaqim setiap malam Jumat, dan waktu ada waktu longgar saya berlatih ke Mbah Latif. Sempat saat diadu di tempatnya Mbah Latif disambungkan dengan teman yang dari Ponorogo waktu itu. Mungkin sekarang sudah menjadi pendekar di Ponorogo, Kang dia inginnya cuma belajar bela diri. Bisa bela diri ya udah, tidak bisa mengembangkan. Paling ketemuannya juga waktu dia longgar. Yang harus kita waspadai, banyak orang yang mengaku-ngaku menjadi membahayakan, yang mengaku-ngaku. Ini harus bisa dipahami oleh semua kalangan di Pagar Nusa yang mengaku-ngaku. Dan maaf baru ya, ini saya potong
kodam-kodam daripada almarhum Mbah Masum pada saat berjuang di Pagar Nusa ataupun di lewat siar-siar agama. Sering kali kita pernah ada pencak dor di Jombang di Petelongan. Itu rame ya, karena pencak dari santri-santri yang diajak itu kan pencak beliaunya di beberapa daerah di Nganjuk, sampai pernah di Ngawi, di perbatasan Ngawi sama Jawa Tengah itu hampir ramai berangkatnya, itu sudah hampir crash di jalan sama organisasi sebelah. Jadi kalau saya cerita itu mungkin sehari tidak akan selesai. Kalau ada cerita di Lirboyo, pernah berguru kepada Pak Zen Banjarpati yang sepuh, dulu kan sepuh di Pencak Dor di Kediri itu kan ada Mbah Latif, ada almarhum Mbah Masum sama Mbah Zen, ada Kang Kartiko di Wates, dan juga ada Kang Matlani Gondrong itu yang sekarang diteruskan sama Mas siapa itu yang pencak Pageran itu Boxing. Iya, yang di Ngadiluwe siapa? Yang sering muncul dan pernah kesini juga. Jadi intinya Pagar Nusa Gasmi datang ke sini ini, saya pulang dari Lirboyo tahun 1997. Saya tamat dari Lirboyo. Tapi sebelum itu saya sudah nyicil. Kalau ada waktu longgar di Lirboyo, saya pulang, diam-diam pulang untuk melatih anak. Pertama adik saya sendiri dan juga lingkungan. Mulai 97 itu sudah nyicil, ada sekitar 6 orang atau 6 anak, 6 siswa yang belajar di depan rumah ini. Setelah itu saya pulang 97, sudah mulai banyak pesertanya, anggotanya. Latihnya di depan rumah ini dan juga di desa di lapangan SD Desa Sukarjo. Itu sekitar pertama 6, terus berkembang 21, berkembang lagi 50. Setelah tahun 2000-an ini satu tempat latihan itu di Desa Sambi tahun 2000 itu sekitar 250 siswa, satu tempat latihan. Itu awal-awal kita buka yang buka yang bebas, maksudnya semua dari kalangan masyarakat yang ingin berlatih silat itu saya buka bebas. Jadi tidak pilih-pilih santri yang latar belakang dari anak nakal, yang latar belakang dari santri, yang latar belakang dari anak-anak pesantren itu bergabung jadi satu. Karena apa? Dawanya almarhum, berjuang itu jangan pilih-pilih. Jadi memilih santri itu jangan pilih-pilih. Kita tidak akan melihat latar belakang apapun. Walaupun itu ibaratnya dari non muslim. Karena futuhul kebukanya hati untuk masuk Islam itu kadang lewatnya juga dari media-media, termasuk media dakwah kita adalah lewat Bilhal, pencak silat. Jadi alhamdulillah dari latihan di lapangan Desa Kesambi itu sudah muncul pendekar-pendekar. Jadi saya turun sendiri untuk melatih. Metode latihan saya juga sama dengan beliau, juga sama dengan Mbah Latif. Berkembang setelah latihan di lapangan Desa Kesambi, kita mengembang di Desa Nglampir. Di Desa Nglampir itu satu tempat latihan sekitar 175 siswa. Tahun berapa itu? Sekitar 2001. Mengembang di Nglampir, dan alhamdulillah itu tanggapan dari perangkat desanya, sampai ada yang perangkat desa itu ikut, ada sekitar 3 ya latihan. Berkembang terus, akhirnya sekitar tahun 2002 itu kita buka latihan di wilayah Kecamatan Besuki. Itu sudah luar Kecamatan Bandung. Itu sekitar 225 siswa. Jadi tiap tahun berkembang. Iya, tiap tahun berkembang dan berkembang. Iya. Dan
perkembangan itu kita juga menemui beberapa tantangan dan rintangan dari organisasi sebelah. Yang jelas ada orang-orang yang iri. Iya, banyak orang yang iri, banyak orang yang ingin mencoba. Saya pernah suatu ketika saya dikeroyok sekitar 200 orang di Bandung, di desa Bandung, perbatasan antara Bandung sama Mergayu, sekitar jam 1 malam saya dikeroyok sama organisasi sebelah. Saya cuma 2 orang. Ibaratnya kalau kita orang-orang biasa, pokok alam, itu yang menjadi saksi malah kepolisian, dari polisi, iya, dari Polres maksudnya dari Polsek. Setelah kejadian, saya dibawa ke Polsek Bandung dan melihat jaket saya banyak yang sobek, cuma alhamdulillah sedikit pun tidak ada yang lecet di tubuh saya. Alhamdulillah itu cerita awal yang sangat Itu pulang latihan apa kegiatan biasa, Boy? Itu ceritanya gini. Jadi di siang hari itu ada anak Pagar Nusa yang dikeroyok terus di desa Mergayu. Setelah itu malamnya anak-anak mencari keadilan. Mencari keadilan. Ya, mencari pelaku-pelaku yang menganiaya daripada teman kita dari santri Pagar Nusa. Setelah itu saya menghalau pada malam itu mencari anak-anak yang sweeping itu. Akhirnya saya sendiri malah yang menjadi korban. Tapi itu adalah menjadi pelajaran kita dan juga orang-orang semakin tahu. Oh, Pagar Nusa. Oh, santri Lirboyo juga. Ya alhamdulillah. Setelah itu berkembang di wilayah Kabupaten Trenggalek, di daerah Watulimo, di pertama di desa Ngemaharjo. Itu ada latihan di lapangan sekitar 100 siswa di lapangan desa Ngemaharjo, juga di depan MI di Ngemaharjo itu. Jadi alhamdulillah selama saya terjun sendiri, ibaratnya melatih dengan teknik saya, itu anak-anak banyak yang jadi menjadi pelatih yang tangguh. Karena apa? Metode saya berlatih silat itu harus keras, berlatih keras, disiplin, keras, dan memang betul-betul tegas. Jadi tidak ada lembek, walaupun itu hujan panas pun tetap kita harus, kalau waktu latihan ya latihan. Tidak ada kata lelah seperti anak-anak sekarang. Beda metode waktu almarhum. Saya sudah ini cerita ya. Pernah latihan dengan almarhum di dekat kolam lele itu mulai dari jam 11 malam. Itu pas malam Jumat sampai jam 11 siang mau Jumatan. Bayangkan. Itu 12 jam non-stop. Jam 11 malam sampai jam 11 saya mau Jumatan, baru disuruh beristirahat tanpa ada istirahat. Kalau istirahat nanti cuma minum, istirahat sama gurau sama beliau. Itu kenangan-kenangan manis, kenangan yang sangat berharga langsung dari beliau. Ini yang sangat berharga yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi era generasi saya itu mulai ada latihan bersama santri. Jadi anak-anak yang dari Tulungagung itu saya yang latih, dan juga dari kabupaten yang lain. Masuk di sana. Pagar Nusa itu atas dasar usulan daripada kiai-kiai sepuh di Nahdlatul Ulama, termasuk di situ ada almarhumlah Singgah Kiai Gusdur atau Kiai Abdul Wahid, dan juga kiai-kiai yang lain. Karena apa? Dikala sebelum berdirinya Pagar Nusa, kiai-kiai dan pencaknya Kiai NU ini cenderung punah. Ada dulu saya cerita tadi dari Tungawaro 3 di pencak dor di kampung-kampung. Kalau dulu kan pencak di masjid musola itu pasti ada silatnya. Di pondok-pondok pesantren dulu ada pencak silat, pasti itu. Jadi setelah musyawarah kiai-kiai sepuh
untuk prihatin supaya pencak silatnya yang punya notabene miliknya Kiai NU ini tidak tergerus oleh zaman. Akhirnya dari kiai-kiai itu mempersatukan tekad untuk mempersatukan pencak silat yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi muncul pemikiran-pemikiran. Saya sitir saja sendiri untuk Gasmi. Gasmi itu berdirinya duluan lebih dulu daripada Baganusa dan juga Cimandi. Karena Baganusa sendiri awal mula berdiri itu kan namanya masih ikatan. Dua ikatan. Setelah ikatan mungkin ada sekitar 5 tahun berubah lagi menjadi lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Setelah berkembang kemajuan zaman akhirnya menjadi kemarin yang waktu Munas atau Muktamar di Lirboyo menjadi perguruan pakem, menjadi banom dari Nahdlatul Ulama. Masalah materi, dikala saya masih di Lirboyo itu sudah ada diklat nasional. Saya sendiri punya sertifikatnya yang masih itu ditandatangani oleh Edi Nalapraya itu. Tahun berapa itu? Tahun sekitar 2000 dah. Sekitar 1995. Ya, Jadi sebelum Pak Harto Lengser ini? Iya, sebelum Pak Harto Lengser itu ada namanya Munas dan Rakernas dan juga pemersatukan jurus-jurus di Baganusa. Di waktu itu ada Pak Syarmila dan sesepuh-sesepuh pendiri Baganusa yang lain waktu itu hadir di Lirboyo. Dicetuskan untuk masalah sakral Baganusa, baju kebesaran. Tapi di lain sisi masih juga sakral yang dari kebesaran organisasi di bawah naungan Baganusa itu tadi. Jadi tidak akan dihapuskan. Bahasanya kalau kita bicara Baganusa, sakralnya juga hitam sama sabuknya hijau. Di Gasmi sendiri, waktu saya bersama beliaunya almarhum, baju Gasmi juga merah, sabuknya hijau, cuma satu. Akhirnya berkembang, ada yang meminta ada sabuk untuk membedakan antara siswa yang masih pemula, terus ada yang membedakan untuk itu kan supaya tidak pembedaan antara santri yang baru atau santri yang sudah berlatih 1 atau 2 bulan atau ada metode-metode yang lain, itu adalah dari lingkungannya masing-masing. Jadi pakem aslinya tidak merubah daripada kultur pencak silat yang dulunya berangkat dari metode-metode materi-materi di daerah-daerah yang lain atau kiainya atau pendekarnya yang membawa itu. Di Baganusa tidak ada menghapus daripada perguruan yang dulunya kayak Cimandi, tidak dihapus. Cuma ada pakemnya Baganusa itu jurus nasional. Ada jurus SD SMP, jurus baku. Iya, jurus baku. Itu pun kalau di Lirboyo tidak semua diajarkan karena waktunya yang tidak ada, karena kan santri. Iya. Jadi itu jam latihannya dan juga tidak akan menghapus namanya sakral yang untuk kebesaran yang perguruan-perguruan yang bernaung di bawah Baganusa itu ya kayak Gasmi. Jadi kalau sudah disebut Gasmi pasti Baganusa. Betul. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Gasmi sudah keluar Baganusa, mana? Siapa yang bilang? Tidak akan ada tujuan dan mungkin juga tidak akan ada image untuk Gasmi keluar Baganusa. Kalau sudah disebut Gasmi pasti Bagar. Karena pada dasarnya yang mengusung Baganusa juga Gasmi. Iya, juga perguruan-perguruan lain. Kalau di Jombang itu ada namanya Pagar Jagat Budi Suci. Itu kan juga Baganusa. Ada Endra Perkasa, ada Joko Tole kalau di Madura. Ada Gupi yang ada di Blitar. Dan banyak perguruan-perguruan yang lain yang bernaung di bawah Baganusa. Banyak sekali metode-metode materi-materi itu jangan dihilangkan.
Kalau dawuhnya Mbak Masum jangan dihilangkan. Jadi pagar nusa itu merangkum beberapa materi yang ada di perguruan-perguruan, istilahnya firqah atau furuk-furuk kiai-kiai atau pendekar yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu. Jadi ciri khas yang muncul dari perguruan-perguruan yang bernaung di pagar nusa jangan sampai punah. Dawuhnya beliau itu. Kayak Cimande, ya harus jurus Cimande itu harus dibakukan jurus Cimande. Mungkin di lain tempat masih sakralnya, masih ciri khas Cimande. Ya, punah. Ya tidak punah. Pada dasarnya pagar nusa juga menjaga tradisi pencak silat. Karena muncul dan tujuan untuk mendirikan pagar nusa itu adalah supaya menjaga tradisi kuno yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, yang dimiliki oleh pejuang-pejuang yang ada di Indonesia. Nanti kalau ini dihapuskan semuanya, kita akan kehilangan budaya yang ciri khas kayak di Cirebon. Ada Cikaret, ada Cikalong, ada Cimunyet dan lain-lain. Jadi jangan sampai kita yang ada di pagar nusa ini akan menghapus atau istilahnya jas merah, lupa akan sejarah. Jadi jangan sakit sedikit-sedikit kita itu tidak boleh untuk mengatakan oh ini perguruan ini, jangan sampai seperti itu. Kalau kita sudah bicara pagar nusa, jangan bicara oh ini itu, tidak boleh. Kalau kita bicara perguruan lain, ya urusan perguruan lain. Ya, yang jelas nanti kalau ada oknum-oknum seperti itu kita malah walat bahaya. Iya. Walat, karena memang pada dasarnya kiai-kiai dulu termasuk almarhum Mbah Masum sudah bersusah payah untuk menyatukan beberapa aliran menjadi satu, yaitu pagar nusa. Jadi jangan sampai kita itu kan ada oknum-oknum yang ingin mengkotak-kotak kita lagi. Betul. Ingin mengkotak-kotak kita lagi. Mungkin di Banyuwangi ada ciri khas Banyuwangi. Pencak apa namanya? Yang ciri khas Banyuwangi. Kalau di sana hampir sama dengan sini nih, hampir sama dengan Cimandi. Iya. Kan namanya ada. Ada. Ya. Jadi karena jurusnya bahasa osing gitu kan. Ya. Itu yang saya pernah ada namanya Kang Hasan yang dari Banyuwangi. Dulu setiap ada pertemuan di Lirboyo, ini setiap daerah disuruh memperagakan geraknya masing-masing. Ciri khas kayak yang dari Kebumen itu ada ciri khas dari sering banget ya. Iya, sering sekali. Iya, sering sekali. Dari Surabaya itu sekarang masih yang pendekar cilik sepuh itu ya, Mbah Didi, yang orang Surabaya yang sepuh suruh praktekkan jurus-jurus itu. Ya, itu jadi tidak akan menghapuskan daripada materi atau teori-teori merawat silaturahim ini sampai dimanapun. Jangan sampai kita akan dipilah-pilah di kota-kota oleh oknum-oknum yang lain. Jadi saya sering anak-anak sekarang ini, ini dari Cimande, ini dari di Tulungagung itu ada 8 perguruan yang dinaung di bawah naungan pagar nusa. Ada Kasmi, ada Cimande, ada JTC, ada Sunan Giri, ada Akhlak Akhlak Kutahiro, dan juga ada yang belum Bahyon itu. Jadi ada 8 di Tulungagung. Mungkin di Nganjuk juga banyak sekali. Banyak. Ya. Tapi alhamdulillah kalau di Nganjuk tetap satu bendera. Iya. Biarpun terkadang kita keluar berbeda warna. Iya. Cuma visi dan misinya tetap di pagar nusa. Jadi kalau kita sudah bilang bicara pagar nusa, perguruan kecil-kecil kita yang bernaung ini dinafikan. Betul. Dinafikan. Tapi kalau kita sudah kembali ke wilayah masing-masing, ya ibaratnya gini, orang yang ingin belajar ilmu bela diri pencak silat itu ada 3 kriteria. Dari almarhum dulu ada 3 kriteria. Yang pertama adalah metode kita bela diri. Kalau kita sudah bisa bela diri, ya sudah, ini namanya
kriteria yang satu. Yang kedua adalah pendekar. Kalau pendekar ini harus bisa mencakup semuanya. Ada bela diri, ada juga bisa untuk atlet, prestasi, seni. Ada juga yang berlatih cuma untuk bukan untuk visi misinya untuk prestasi. Setelah prestasi ya sudah. Ini di pencaksilat itu ada 3 kriteria ini. Jadi harus kita pahami. Kadang kita punya siswa atau punya santri belajar bela diri tok bare wis. Kebanyakan kan gitu. Ada yang ingin mengembangkan, ini menjadi seorang pendekar. Ya bisa mencari ilmu kanuragannya, bisa mencari ilmu bela dirinya, bisa untuk ilmu prestasinya. Ini namanya pendekar. Kalau pendekar ini ibaratnya bisa mumpuni ya, semuanya bisa diwadahi. Kalau santri kita ada yang cuma mencari prestasi saja. Setelah prestasinya umurnya sudah habis ya, dewasa ya sudah, biasanya tidak akan berkecimpung di dunia pencaksilat lagi. Akhirnya dunianya adalah karena dulu dia masuk di dalam organisasi silat itu mengejar prestasi. Ya jangan dimarahi, tapi ini roh jihadnya di dalam organisasi pencaksilat tetap aja melekat di tubuhnya. Cuma sistem dia mengabdi di dalam organisasi silat, yaitu ada 3 kriteria. Kalau pendekar selama hidupnya dia akan tetap memperjuangkan, mengembangkan, merawat tradisi Pancasila. Jadi ini perbedaan 3 kriteria ini. Jadi kadang setelah latihan sudah, ini karena dia inginnya cuma belajar bela diri. Bisa bela diri ya udah, tidak bisa mengembangkan. Paling ketemuannya juga waktu dia longgar. Yang harus kita waspadai, banyak orang yang mengaku-ngaku menjadi membahayakan, yang mengaku-ngaku. Ini harus bisa dipahami oleh semua kalangan di Pagar Nusa yang mengaku-ngaku. Dan maaf Mbak Wid ya, ini saya potong. Mungkin Mbak Wid selama ngabdi di dalam Lirboyo, apakah pernah mengetahui program-program daripada almarhum Mbah Masum pada saat berjuang di Pagar Nusa ataupun di lewat siar-siar agama? Sering kali. Kita pernah ada pencak dor di Jombang di Petelungan. Itu rame ya, karena dari santri-santri Lirboyo yang diajak itu kan pencaknya pencak dor, pencak brok lah, pencak kelai. Nah, di Jombang mayoritas kan pencaknya adalah pencak seni, bukan pencak seni. Jadi ibaratnya tadi seni bela diri, bukan seni pencak dor dan untuk kelai. Akhirnya orang-orang sana marah. Semua alat-alat yang ada di lingkungan panggung ini naik, ada dilempar. Mbah Masum cuma bicara satu kata. Kalau ada sekali yang melempar barang ke atas, beliaunya meloncat, entah itu lewatnya mana, tahu-tahu sudah di atas sana. Gerak refleks gitu. Iya, gerak refleks. Mungkin dia meloncat lewat mana, orang tidak tahu. Kemudian Mbah Masum itu sudah di atas panggung. Ini di antara karomah dan kelebihan beliau. Dan kan penonton yang lain nggak tahu ya? Nggak tahu. Beliau kan duduknya di tempat tamu istimewa itu ya, tempat tamu beliau. Dan juga kejadian lagi di Gresik. Dia ada ya sama rame kayak yang di Jombang itu. Dia cuma megang satu kursi, kan kursi mau dilempar-lempar. Jadi kursi dipegang, kursi yang lain ini tidak bisa diambil oleh orang-orang yang nggak mampu untuk mengangkat ya. Iya. Sebenarnya kursi-kursi itu mau dilempar ya? Iya, mau dilempar sama penonton dan pengunjung yang ada di sekitar panggung. Mungkin itu mungkin Mbak Wid tahu itu karomah apa atau ilmu apa yang beliau pakai? Ya banyak sekali lah. Kalau namanya aurat dari beliau itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali yang mungkin kalau masalah sudah menyangkut pada amaliyah atau aurat itu
harus disirikan, harus nggak boleh dipublikasikan di publik karena sanad untuk intern. iya, sanad daripada ilmu kanuragan atau ilmu aurat ini harus betul-betul tersimpan rapi, jangan serta-merta dipublikasikan karena ilmu yang untuk keistimewaan atau kanuragan itu harus ibaratnya apa namanya, ijazah dan berhadapan-hadapan. Kalau beliau mengatakan memberikan ijazah ini harus berhadapan. Ibaratnya kalau kita mengingat cerita dari Rasulullah dengan malaikat Jibril, ini kan dia diberi amalan kan langsung ya, lewat malaikat Allah, lewat malaikat Jibril. Jadi itu untuk apakah ibaratnya kita di beat, ini yang beat ya harus saja karena sanadnya supaya nyambung aliran ibarat kalau Gus Nabil Harun ketua Bakar Nusa sekarang mengatakan kita setiap bulan harus ngecas sowan kepada kiai untuk mengecas ilmu supaya apa, sanad kita nyambung. Ibaratnya kita guru besar kita almarhum Mbah Maksum, kalau kita ya sekali-kali mungkin 1 bulan sekali atau beberapa bulan sekali kita sowan ke Lirboyo, ke Gus Widin, kalau tidak ke Gus Widin ya ke makomnya. Ini untuk menyambung roh kita kepada guru besar kita. Ya, terima Dan kasih. masih banyak yang lain. Kalau cerita-cerita masalah kehebatan Mbah Maksum itu banyak sekali. Panjang. Sejarahnya banyak sekali ya. Ya, dulu pernah waktu di Lirboyo ada kejadian penganiayaan dan sampai sidang di pengadilan. Sampai Mbah Maksum nendang listrik itu 1 kabupaten Kediri mati semua. Gara-gara ditendang almarhum. Dan mungkin sekarang masih ada di Tuban itu di musola waktu mempraktekkan, kalau dulu namanya bukan tendangan T ya, kencing. Dat itu tembok musola itu ngecap kakinya almarhum. Mungkin sekarang masih ada di Makam Agung musola di daerah Tuban sana. Diabadikan di bekas tendangan kakinya almarhum. Jadi maka dari itu, jadi pas silat itu harus keras. Maksudnya keras di dalam latihan, bukan kok keras hatinya, hatinya tetap lembut, tapi keputusan dan jiwanya harus mengikuti pada yang dihadapi. Jadi kalau kita menghadapi anak kecil ya kita santun, kita menghadapi masalah ya harus tegas. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, beberapa hal mengenai pengalaman, mengenai yang pernah saya alami, dan juga saya berpesan, mungkin ini masih kalau nanti ada teman-teman yang pergi ke luar negeri, ya alhamdulillah saya sendiri sudah mengembangkan dan juga baiat teman-teman yang ada di luar negeri. Saya di Hong Kong 2 kali, di Taiwan 1 kali, dan ini kalau ini COVID memang sudah bebas, tidak ada karantina, saya dijadwalkan di Gudur Udara. Ini ya ke depan ini. Jadi saya mohon betul-betul Pagar Nusa ini bisa mengembang di seluruh dunia. Amin. Pagar Nusa ini bisa mengembang di seluruh dunia seperti Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu sudah diakui dunia, dan itu sudah ada cabang-cabang di PCI Nahdlatul Ulama. Nanti setiap ada PCI harus ada Pagar Nusa. Minimal harus ngikut di dalam PCI Nahdlatul Ulama. Karena apa? Yaitu tadi kembalinya kepada roh perjuangannya Nahdliyin, dan juga membudidayakan budaya nenek moyang kita, yaitu pencaksilat, supaya tidak diakui oleh orang lain. Karena kayak Riau itu diakui oleh budaya Indonesia banyak yang dirampok istilahnya. Jangan sampai ini pencaksilat dirampok juga. Karena kan sudah diakui UNESCO bahwa pencaksilat itu adalah milik Indonesia. Betul. Terima kasih. Mungkin ada kurang lebihnya dan juga ada kesalahan yang kami sampaikan. Mungkin ada revisi nanti, bisa untuk lain waktu kita klarifikasi. Karena itu insting saja,
bukan kita baca teks ya. Iya. Tapi ini kalau kita ceritakan semua detail dari awal, mungkin perkembangan atau cikal bakal Gasmi Bakar Nusa di Tulungagung ini berangkatnya, wah, tidak akan habis. Cara cerita Bisa sama subuh, Pak. iya, keluh kesah dan gangguan, godaan dan lain-lain banyak sekali. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pemirsa, sedikit cerita sejarah dari mulainya berdirinya Pagar Nusa Gasmi di Tulungagung, khususnya di Kecamatan Bandung, yang dipromotori atau dibawa oleh beliau Barito, dan sejarah-sejarah berdirinya Pagar Nusa di Nusantara bahkan di jagat raya ini, kami selaku mediator dari YouTuber mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.